13 Agustus 2021 menjelang ditutupnya pelabuhan untuk umum pukul 19 WIB. Syarat tetap sama, menggunakan surat rapid test dan vaksin dosis pertama minimal untuk menyeberang ke Pulau Bali. Untuk malam hanya kendaraan logistik yang diizinkan melintas. Nampak jam terakhir menjelang ditutupnya kendaraan umum untuk masuk ke Pulau Bali. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat semuanya dan dihindari dari penyakit COVID-19 dan dijauhi dari segala penyakit. Dan buat teman-teman yang terkena COVID, semoga diberi kesembuhan dan cepat kembali beraktivitas seperti biasa lagi ya. Amin. Oke, anyway teman-teman, tadi udah ngelihat ya informasi dari jalan dari pelabuhan ke Tapang. Dan sebenarnya masih banyak lagi informasi yang terbaru ya, karena sudah keluar dari tanggal 10 Agustus kemarin dari pemerintah dan diteruskan ke Gubernur Bali ya. Jadi Gubernur Bali itu sudah mengeluarkan surat edaran terbarunya nih teman-teman. Jadi yuk lihat gimana cara masuk Balinya dan seperti apa PPKM terkini di Bali. Oke. Nah, ini adalah surat edaran terbarunya ya teman-teman, yang dikeluarkan di tanggal 10 Agustus kemarin. Dan sebenarnya isinya itu sedikit karena ini hanya perpanjangan, dan untuk syarat-syaratnya sudah ada di surat edaran nomor 13 di sebelumnya. Oke. Yuk kita lanjut kepada intinya. Jadi surat edarannya itu cuma ada 2 lembar aja. Dan ini intinya di halaman kedua, yang memutuskan memperpanjang surat edaran nomor 12 tahun 2021 mengenai PPKM level 4 ya di era baru di Provinsi Bali. Dan surat edaran ini dimulai dari 10 Agustus sampai ada pemberitahuan lebih lanjut. Jadi belum tahu sampai kapan nih teman-teman. Sampai mungkin levelnya turun menjadi level 3 atau level 2 baru ada perubahan. Oke, kita lanjut. Nah, ini adalah informasi penting mengenai persyaratan penyeberangan semasa PPKM Jawa Bali ya teman-teman. Dan ini diperpanjang sampai 16 Agustus untuk syarat-syarat ini. Penyeberangannya jalur darat ya. Oke, jadi syaratnya ini untuk dari dan ke Jawa dan Pulau Bali nih, bolak-balik ya, keluar masuk Bali. Yang pertama itu wajib menunjukkan kartu vaksin minimal dosis pertama. Dan yang kedua itu adalah rapid test antigen ataupun PCR ya. Dan untuk antigen itu H-1 dan untuk PCR itu H-2 ya teman-teman, bisa berlakunya. Jadi kalau teman-teman ada yang masih tanya Genos masih bisa nggak, itu udah nggak bisa teman-teman. Untuk sementara ini tidak diberlakukan untuk Genos test ya teman-teman ya, walaupun sudah vaksin pertama ataupun sudah lengkap vaksin dosis kedua. Jadi Genos itu tidak diberlakukan, minimal itu antigen untuk jalur darat penyeberangan ke Tapang Gilimanuk dan sebaliknya. Intinya begitu. Dan ada pembatasan mobilitas ya, yang dimana pada sebelumnya memang sudah diberitahukan kalau kendaraan angkutan penumpang itu golongan 1, 2, 3, 4A, 5A, 6A hanya diperbolehkan menyeberang pada pukul 6 pagi sampai 7 malam waktu Indonesia Barat dari Pelabuhan Ketapang. Dan untuk sebaliknya dari Gilimanuk diperbolehkan dari pukul 7 waktu Indonesia Tengah sampai pukul 8 malam waktu Indonesia Tengah. Itu untuk Gilimanuk ya. Dan pengguna jasa di bawah umur 12 tahun itu dibatasi sementara waktu untuk tidak diperbolehkan nih menyeberang nih teman-teman. Tidak dianjurkan ya. Dan pengguna jasa kepentingan khusus yang tidak atau belum vaksin dengan alasan medis wajib menyertakan surat keterangan dari dokter spesialis ya. Nggak sembarangan sertifikatnya nih, harus dari dokter spesialis, ingat.
Dan untuk sopir kendaraan logistik dan transportasi barang lainnya dikecualikan dari ketentuan memiliki kartu vaksin ya teman-teman. Jadi boleh tuh. Dan kalau nggak sesuai dari syarat-syarat tersebut, maka pengguna jasa berisiko tidak bisa menyeberang atau diputar balik nih teman-teman. Apalagi kalau ada yang berusaha menipu memalsukan surat vaksin ataupun memalsukan rapid test negatif antigen ataupun PCR, karena sekarang sudah diharuskan ada barcode-nya nih. Sangat penting ya teman-teman, itu harus ada barcode-nya di surat tersebut. Nah, sekarang saya bahas untuk jalur udara ataupun lewat airport ya teman-teman. Karena ketentuannya ini agak sedikit berubah, ada keringanan lebih sedikit ya dibanding sama syarat sebelumnya. Jadi poin-poinnya yaitu, nah, rute yang mau ke Pulau Jawa dari Pulau Bali itu syaratnya harus vaksin minimal 1 dosis dan rapid PCR 2 kali 24 jam itu masa berlakunya. Dan kalau sudah dosis vaksinnya sudah lengkap ataupun 2 kali vaksin, itu bisa pakai rapid antigen untuk keluar Pulau Jawa nih teman-teman. Dalam waktu masa berlakunya itu 24 jam. Nah, itu ada keringanannya di situ. Kalau yang sudah vaksin lengkap itu bisa pakai antigen, nggak diharuskan PCR. Nah, di sini juga dijelaskan kalau dari Pulau Bali ke selain Pulau Jawa, ya ke Sumatera ataupun Kalimantan, Papua, pulau lain Lombok segala macam, itu kalau PPKM-nya masih level 4 dan level 3, syaratnya itu harus vaksin juga minimal dosis 1 dan rapid test PCR dengan masa berlakunya 2 kali 24 jam. Dan untuk PPKM levelnya sudah level 2 dan level 1, itu bisa rapid test 2 kali 24 jam atau rapid test antigen. Nah, di sini tidak disebutkan untuk minimal dosis vaksin ya teman-teman. Jadi tidak perlu sertifikat vaksin nih yang keluar Pulau Jawa dengan PPKM level 2 ataupun level 1. Dan persyaratan menyesuaikan level PPKM atau berdasarkan ketentuan pemerintah daerah. Jadi teman-teman kalau mau ke daerah tertentu harus cek dulu PPKM-nya itu level berapa dan update ya, harus update ke setiap daerah masing-masing karena syarat-syaratnya itu beda-beda teman-teman. Jadi di sini kalian harus lebih sering mencari informasi terupdate ya teman-teman. Semuanya nggak sama soalnya. Oke, lanjut. Sekarang kita berbalik haluan yang mau ke Pulau Bali. Oke, yang mau ke Pulau Bali dari Pulau Jawa itu diharuskan vaksin dosis pertama itu sudah minimal. Lebih bagus itu Pak kalau memang sudah vaksin dosisnya kedua alias lengkap ya. Dan syaratnya itu juga rapid test PCR 2 kali 24 jam masa berlakunya. Dan itu harus negatif tentunya ya. Dan itu semuanya teman-teman harus berbarcode ya teman-teman. Karena memang di syarat sebelumnya memang seperti itu, demikian. Kalau nggak ada barcode-nya gitu ditolak gitu teman-teman. Oke, itu yang dari Pulau Jawa. Oh, ini ada opsi lainnya, yaitu kalau misalkan dosisnya lengkap nih ataupun 2 kali vaksin sudah, sertifikatnya harus dibawa. Dan teman-teman juga bisa tidak perlu rapid test PCR lagi, bisa rapid test antigen dengan masa berlaku 1 kali 24 jam. Nah, ini ada keringanan juga nih. Nah, kalau teman-teman dari pulau selain Jawa kayak Kalimantan, Sumatera, Sulawesi dan lain-lain, selain Pulau Jawa ya intinya, yang mau masuk Bali nih lewat jalur udara, itu teman-teman diharuskan minimal membawa sertifikat vaksin dosis pertama dan rapid test PCR itu diwajibkan ya
2 kali 24 jam masa berlakunya. Jadi tidak ada yang namanya rapid test antigen ataupun genos. Di sini tidak berlaku juga di sini untuk jalur udara ya. Jadi begitu informasinya teman-teman. Kalau teman-teman mau lihat informasi syaratnya yang lebih detail lagi, ada di videoku sebelumnya. Nanti aku cantumin mungkin di kolom deskripsi ataupun di pojok kanan atas, bisa kalian cek ya di cardnya. Itu bakalan nongol. Jadi kalian tinggal klik aja. Oke teman-teman. Terima kasih yang udah nonton. See you in the next video ya guys. Salam damai dari Bali. Bye bye.